Baik, setelah sebelumnya kita belajar terkait autentikasi di member area, yaitu tentang login, register, dan reset password. Selanjutnya kita bahas fitur yang ada di member area. Di sini kita bisa mengelola semua service yang disediakan oleh hostnya. Di sini saya hanya akan mencontohkan VPN Remote dan Micmon Online. Kita klik VPN Remote, pilih yang remote client. Kenapa bukan remote server? Karena remote server ini untuk mengelola servernya, dan kita tidak bisa mengelola servernya karena kita hanya member. Kita klik remote client. Di sini tersedia 5 server VPN yang bisa kita gunakan. Sebelumnya, jika kita pernah daftar VPN, pernah order VPN, maka pasti VPN kita akan berada di salah satu server ini. Kebetulan VPN saya itu berada di server remote 1, jadi kita bisa klik silist. Dan di sini muncul 2 VPN yang terdaftar atas nama atau atas email atau atas nomor saya. Jika kita memiliki ratusan VPN, maka nanti semuanya akan muncul di sini. Tapi yang muncul ini di sini hanya yang server remote 1. Jika kita ingin melihat VPN kita di server yang lain, kita pilih yang silist ini. Ini untuk melihat yang di server remote 2. Kita kembali, kita lihat yang di server remote 3 tidak ada karena saya memang tidak punya VPN di server itu. Remote 4 tidak ada juga, remote 5 juga tidak ada. VPN saya hanya ada di remote 1. Ini adalah VPN saya. Kenapa berwarna merah? Karena masa aktifnya sudah habis. Ini cuma buat percontohan saja. Kita klik si detail. Maka di sini akan muncul semua informasi terkait VPN kita. Untuk detailnya tentang ini ada di video terpisah. Di sini juga ada how to use, cara menggunakan VPN-nya. Kita juga bisa klik action. Kita klik Micmon Info untuk melihat info Micmon yang berkaitan dengan VPN remote ini. Kita klik, kita akan masuk ke informasi Micmon-nya, termasuk tombol Open Micmon untuk membuka Micmon online-nya, termasuk cara menggunakannya juga ada di sini. Jika kita berada di tampilan Micmon, kita bisa klik action, maka kita kembali ke remote info, juga bisa. Jadi kita bisa berpindah dua arah, antara informasi Micmon-nya dan informasi remote-nya. Seperti koin, 2 mata koin, kita bisa pindah-pindah antara keduanya. Dan jangan lupa, Google itu sudah cukup canggih, punya fitur yang namanya translate. Jika kita tidak bisa bahasa Inggris, tinggal klik kanan saja, translate. Translate, kita pilih bahasanya. Anggaplah di sini saya translate ke Indonesia. Kita translate ke Indonesia. Translate. Lihat, maka informasinya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Sesederhana itu. Begitupun yang di Micmon Info. Kita bisa klik kanan, translate to Indonesia, maka berubah menjadi bahasa Indonesia. Berubah menjadi bahasa apapun yang kita inginkan. Bahasa Arab, monggo. Kita gunakan fitur yang sudah tersedia dengan baik. Selanjutnya, pada bagian VPN remote client ini untuk mengelola VPN remote. Pada bagian Micmon online, Micmon client untuk mengelola Micmon online-nya. Ini juga ada 5 server. Kebetulan Micmon online saya ada di server Micmon 1. Kita langsung klik silist, maka akan muncul Micmon online-nya. Ini berbeda ya. Jadi yang di sini VPN remote. Ini VPN remote, server dan client. Di sini adalah Micmon online, server dan client juga. Seperti itu. Namun keduanya tetaplah berkaitan. Jika berada di informasi remote, kita bisa klik Micmon Info. Jika berada di informasi Micmon, kita bisa klik Remote Info. Di sini kita juga bisa klik Edit Data. Ini juga klik Edit Data. Kita bisa mengubah informasi terkait VPN-nya dan juga informasi terkait Micmon-nya. Kita bisa mengubah password atau profilnya. Ketika kita aktif pilih notif on, maka nanti setiap ada perubahan connected dan disconnect di VPN, maka akan ada notif ke WhatsApp. Untuk owner name dan owner pun jangan dirubah, karena nanti jika kita ubah bukan nama kita lagi, maka kita akan kehilangan aksesnya. Ini juga bisa kita lakukan untuk transfer
layanan. Jadi anggaplah VPN remote ini mau kita berikan kepada orang lain, maka owner punya kita bisa isi nama dan owner pun dengan nama dan nomor orang lain. Nanti akan masuk ke member areanya si orang lain itu. Begitupun juga portnya bisa kita atur. Ini nanti videonya juga terpisah terkait custom port dan juga description-nya. Begitupun di Micmon Online-nya, di version ini kita bisa pilih. Kalau no change, maka tidak ada perubahan. Kalau kita milih Micmon V3, lalu kita update, maka akan diinstalkan baru Micmon V3. Jika kita pilih Micmon V4, lalu klik update, maka akan diinstalkan baru Micmon V4. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pilih keduanya, kecuali benar-benar kita butuhkan. Karena nanti semua datanya akan reset dan terinstall Micmon baru. Seperti itu. Dan juga fitur deskripsi sama seperti remote ini juga sangat penting jika nantinya kita memiliki banyak VPN remote, karena nanti akan ada deskripsinya seperti ini. Seperti ada contoh satu orang yang memiliki 50 akun, maka kita bisa atur deskripsinya juga untuk membedakan antara satu VPN dengan VPN yang lain. Kita bisa kasih deskripsi, contohnya yang ini kita kasih deskripsi. Anggaplah kita kasih deskripsi Mikrotik Jakarta. Untuk Micmonnya kita juga kasih deskripsi Mikrotik Pusat. Nah, seperti itu kita update. Maka jika kita klik VPN remote-nya, bisa dilihat ada deskripsinya Mikrotik Jakarta. Begitupun kita klik di Micmonnya, juga ada deskripsinya Mikrotik Pusat. Ini akan sangat membantu jika kita memiliki banyak VPN remote dan Micmon Online. Semuanya bisa dikelola dari member area ini. Jika Anda pelanggan WiFi Fastnet, Anda juga bisa mengelolanya di sini. Atau jika Anda pelanggan voucheran Fastnet, juga bisa kelola dari sini. Dan juga fitur lainnya. Tapi karena terbanyak adalah VPN remote dan Micmon Online, maka cukup dua itu saja yang saya jadikan contoh. Sekian saja, jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi admin. Terima kasih.